waris ya. Tapi kalau ada perjanjian, misalnya suaminya penghasilannya besar, lalu setengah untuk harta bersama, setengah untuk diri sendiri. Jadi misalnya suami penghasilannya sebut saja besar, dia CEO perusahaan sebulan 30 juta, maka dia bisa boleh berniat yang 20 juta untuk harta bersama, untuk sekolah anak, dan 10 juta untuk diri sendiri. Ini bukan egois, boleh harta suami khusus. Lalu kalau istri punya penghasilan atau warisan, harta khusus istri. Jadi ada 3 jenis harta. Itu nanti kaitannya dengan bagi waris. Lebih jauh lagi, kalau harta bersama itu begini, kalau nanti wafat salah seorang, maka pasangan yang masih hidup, berarti yang ditinggalkan itu, kalau suami wafat berarti istri sebagai janda, atau istri wafat, suami sebagai duda, itu berhak memperoleh separuh sebelum harta waris. Separuh dari harta bersama itu. Itu ada di kompilasi hukum Islam juga. Jadi itu bukan terkah, tapi betul-betul dari harta bersama dalam pernikahan. Letaknya di kompilasi hukum Islam juga di hukum pernikahan, bukan di hukum warisan. Kalau hukum warisan tertentu nanti. Tapi sebelum bagi waris itu separuh dari harta itu bersama itu milik pasangan yang ditinggal wafat ya. Nah, ini penting ya Ibu Omi ya. Nah, baik, saya rasa itu ya. Ini masih ada 6 menit lagi. Ya. Jadi harus sebagai tambahan harus ada kejelasan. Kalau tidak ada perjanjian melibatkan harta, maka status harta dalam keluarga, penghasilan suami menjadi harta bersama. Penghasilan atau warisan yang dimiliki istri itu harta istri saja. Tapi kalau mau bantu suami, karena suaminya penghasilannya kurang, itu pahalanya double. Ada di Sahih Muslim itu ya. Nah, sebaliknya kalau ada perjanjian, maka bisa diatur. Biasanya suami yang penghasilannya besar, karena dia butuh privacy juga. Diatur berapa persen untuk ada bersama. Misalnya tadi penghasilan besar, lalu 75%, 3/4 untuk harta bersama, untuk biaya rumah tangga, sekolah, kesehatan, dan sebagainya. 1/4 atau 2% untuk tabungan pribadi sang suami. Harta istri, nomor rekening khusus itu boleh gitu. Tapi kalau istri, kalau tidak ada perjanjian apapun, maka ada perjanjian atau tidak ada perjanjian, istri itu untuk diri sendiri. Kalau untuk membantu suami tidak perlu perjanjian lah. Itu semacam kebaikan hati. Makanya pahalanya double tadi. Jadi suaminya penghasilan pas-pasan. Tidak berarti fakir atau miskin, tapi pas-pasan. Makanya berani menikah. Ternyata nggak cukup. Berapa lah di bawah UMR penghasilannya. Wah, istrinya punya harta berlebih kami. Pahala infak bisa memberikan pahala double, double ujroh atau double syahadah.